Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga hari akhir. Yang terhormat Ibu, Bapak sekalian yang berhadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asa. Saya dari mahasiswa STIKS Intan Martapura. Saya di sini ingin memberikan edukasi atau himbauan kepada ibu dan bapak tentang bahaya mengonsumsi makanan siap saji bagi tubuh. Tentu ibu dan bapak sebelumnya tahu bahaya apa saja yang terjadi jika mengonsumsi makanan siap saji secara terus-menerus. Jadi, saya di sini akan menjelaskan lebih jelasnya tentang zat-zat yang terkandung di dalam makanan siap saji tersebut dan apa saja dampak mengonsumsi makanan siap saji dan cara mengantisipasi agar tidak mengonsumsi makanan siap saji secara terus-menerus. Baik, kita mulai. Makanan siap saji. Tentu ibu bapak tidak asing dengan istilah makanan siap saji. Bahkan hampir setiap hari kita menemuinya. Apa sih makanan siap saji itu? Makanan siap saji atau bisa disebut dengan junk food. Secara harfiah, makanan cepat saji diartikan sebagai makanan sampah atau tidak bergizi. Istilah tersebut berarti menunjukkan makanan-makanan yang dianggap tidak memiliki nilai nutrisi bagi tubuh. Makna makanan cepat saji tidak hanya sia-sia, tetapi juga dapat merusak kesehatan. Gangguan kesehatan akibat makan makanan siap saji seperti obesitas atau kegemukan, diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan sebagainya. Makanan cepat saji dapat bertahan lama, seperti mie instan dan frozen food. Makanan-makanan ini terbilang praktis dan tidak mudah busuk. Tetapi, kita semua tahu bahwa makanan cepat saji rendah kandungan nutrisinya dan mengandung zat berbahaya seperti pengawet, penyedap rasa, seperti micin yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Zat adiktif yang terkandung dalam makanan siap saji dapat dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu ada 9. 1. Agen emulsi, yaitu adiktif yang berbahan lemak dan air, contohnya lisitin. 2. Agen penstabilan dan pemekatan, contohnya alginat dan gliserin. 3. Agen penghalang kerap untuk mencegah penggumpalan. 4. Peningkatan nutrisi, contohnya berbagai vitamin. 5. Agen pengawet, contohnya garam nitrat dan nitrit. 6. Agen antioksida, contohnya vitamin C dan E, BH3 dan BHA. 7. Agen pengembang untuk roti dan bolu. 8. Agen penyedap rasa, contohnya MSG. Dan 9. Bahan pewarna. Selain ke-9 zat adiktif di atas yang telah saya sebutkan tadi, juga terdapat bahan lain yang ditambahkan dalam makanan siap saji, diantaranya 1. Agen peluntur. 2. Lemak hewani. 3. Bahan pengasam. 4. Bahan pemisah. 5. Pati termodifikasi. 6. Alkohol. 7. Gelatin. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengonsumsi makanan cepat saji yaitu pengetahuan.
jika seseorang memiliki pengetahuan luas tentang gizi, tentu saja dia tidak mungkin memilih mengonsumsi makanan cepat saji, karena bahaya makanan cepat saji sangat berbahaya bagi kesehatan, dan gizi yang terkandung di dalam makanan cepat saji merupakan sangat sedikit. Kedua, yaitu tempat nyaman untuk berkumpul. Contohnya seperti restoran merupakan tempat yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga. Yang ketiga, yaitu cepat dan praktis. Nah, untuk pelayanan yang cepat dan penyajiannya yang praktis juga mempengaruhi masyarakat untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Yang keempat, rasanya yang enak juga. Yang kelima, yaitu harganya yang murah. Apalagi jika porsinya banyak, sangat mempengaruhi masyarakat untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Yang keenam, yaitu brand makanan cepat saji. Remaja cenderung mengonsumsi makanan yang memiliki brand atau merek yang terkenal di dalam lingkungan pergaulannya. Dampak makanan cepat saji bagi kesehatan lingkungan. Utamanya karena limbah-limbah pabrik dari perusahaan cepat saji yang dibuang tidak pada tempatnya. Sampah yang berasal dari dapur seperti sisa minyak goreng atau sisa makanan pelanggan merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah yang dibuang ke lingkungan akan berdampak buruk jika mencapai jumlah tertentu. Limbah yang dibiarkan begitu saja akan mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitar. Produk seperti plastik yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Kebanyakannya, sampah-sampah seperti ini berakhir di laut dan membahayakan ekosistem di dalamnya. Berbagai bahan baku untuk pembuatan makanan cepat saji berasal dari perkebunan dan peternakan yang berpotensi menggunakan herbisida dan pestisida. Keduanya mampu mencemari tanah dan air di sekitarnya. Dampak makanan cepat saji bagi kesehatan. 1. Makanan cepat saji mengandung kalori yang berlebih. 2. Risiko penyakit diabetes. 3. Masalah pada sistem pencernaan. 4. Kelelahan dan kelemahan. 5. Depresi. 6. Fluktuasi kadar gula dalam darah. 7. Mempengaruhi fungsi otak. 8. Peningkatan risiko penyakit jantung. 9. Peningkatan risiko gangguan ginjal. 10. Merusak hati. 11. Peningkatan risiko kanker. 12. Masalah pada tulang dan gigi. 13. Masalah pada kulit. Dan terakhir, mempengaruhi memori. Selanjutnya, solusi. Jadi, solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat guna menghindari penyakit yang disebabkan dari kebanyakan mengonsumsi makanan cepat saji adalah agar dapat lebih bijak untuk memperhatikan kandungan-kandungan pada makanan cepat saji yang akan dikonsumsi. Karena semua makanan cepat saji telah menuliskan kandungan-kandungannya pada kemasan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan cepat saji merupakan makanan yang mudah didapat, penyajiannya yang cepat, dan tersedia secara luas. Akan tetapi, dapat menyebabkan risiko terhadap berbagai penyakit dan dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Itu saja yang dapat saya